praying with watchfulness, berdoa dengan kewaspadaan. Dan subtema ini diletakkan di dalam tema besar tentang masalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi bagaimana menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, kita dituntut untuk berdoa dengan penuh dengan kewaspadaan. Kita akan coba dalami. Ada 2 teks, tepatnya 4 ayat yang saya akan pakai, dan kita akan coba satukan. Lalu kita akan kerucutkan kepada topik yang menjadi perenungan kita, yaitu tentang masalah bagaimana kita berdoa dengan kewaspadaan. Yang pertama Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44, dan yang kedua Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan, silakan jemaat menyimak. Kata-katanya seperti ini, pasal 24 Injil Matius. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini bagian yang pertama, mengacu tentang masalah bagaimana pentingnya berjaga dan waspada, dikaitkan dengan masalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Teks yang kedua dalam Kolose 4 ayat 2 dan 3, kata-katanya seperti ini. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paling tidak ada 4 hal dikatakan di sini bertekun. Bertekun dalam masalah apa? Dalam masalah doa. Bertekun dalam masalah kewaspadaan atau berjaga, dan juga mengucap syukur. Bertekun di dalam ucapan syukur. Ayat yang ketiga dikatakan berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, ini yang akan coba kita elaborasi, kita akan coba dalami. Nah, rekan-rekan, kira-kira apa yang menjadi bingkai, khususnya diskusi, tepatnya bukan diskusi, pembagian, sharing firman Allah yang ingin saya sampaikan. Bagian yang pertama, pasal 24, ayat 43 dan 44, mengungkap tentang masalah kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus di dalam Alkitab adalah suatu misteri. Karena itu diumpamakan dengan bagaimana seorang pencuri yang datang ke satu rumah. Apakah ada fakta kalau kedatangan Kristus maupun, artinya gini, apakah ada fakta kedatangan Kristus yang pertama maupun yang kedua itu sebagai misteri? Saya rasa kalau kita melihat Alkitab, ada teks-teks yang mengatakan demikian. Masih ingatkah kita ketika melihat kitab Matius, ketika Kristus hadir dan bertumbuh menjadi seorang anak, ada orang Majus dari timur bukan? Hendak mencari yang namanya Raja Besar tersebut. Dalam pencarian mereka, mereka sampai di Israel dan mereka bertanya kepada para ahli kitab. Justru pertanyaan mereka dan pengetahuan mereka tentang hadirnya seorang raja mengejutkan mereka. Karena toh mereka ahli kitab, tetapi sampai tidak tahu kehadiran seorang raja. Dan kehadiran Raja Kristus tersebut menjadi satu ancaman, khususnya dirasakan oleh Herodes. Karena hadirnya seorang raja itu berarti terjadinya ancaman untuk hadirnya pemimpin yang akan menggeser dia. Dari situ kita bisa melihat adanya tragedi berdarah, bukan? Herodes memerintahkan untuk anak-anak yang di bawah usia 2 tahun itu untuk dibinasakan. Kristus harus pergi ke Mesir. Artinya apa? Dia hadir merupakan satu misteri. Bahkan ahli kitab pun tidak tahu. Karena itu dianalogikan sebagai seorang pencuri yang datang tidak diketahui oleh tuan rumah. Nah, hari ini Kristus sudah naik ke surga. Tapi dia tidak akan tinggal di sana. Alkitab yang menjanjikan akan hadir kedua kali. Kehadirannya kedua kali di atas muka bumi itu kepastian. Tetapi waktunya tetap misteri. Sehingga nasihat daripada Injil Matius
kedatangan yang pertama dan kedua kali. Karena misteri, himbauannya apa? Waspada, berjaga, bersiap sedia. That's the first. Itu yang bagian pertama. Lalu hal ini menggeliti kita. Menggelitiknya gimana? Kalau memang kehadiran Kristus sebagai satu misteri, dan hari ini kita sedang menantikan untuk hadirnya kedua kali dia, sebagai satu misteri, dan dituntut untuk bersedia, waspada, berjaga, tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah yang dimaksud dengan bersiap sedia, berjaga, berdoa itu berarti berlutut sepanjang masa? Ataukah ada meaning, makna yang lain yang dimaksudkan kalau kita diminta untuk berjaga, bersedia, dan waspada? Dari situ kita sampai kepada teks yang akan didalami hari ini, yaitu Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Kalau Alkitab memohon, mengimbau, memerintahkan kita untuk waspada dan bersiap sedia, berjaga, Kolose mengungkapkannya bentuk kira-kira yang bisa dilakukan apa? Berdoa dengan kewaspadaan berarti kalau menurut pasal 4 ayat 2, bertekun, jelas bukan gamblang itu ayatnya. Berdoa, waspada, dan selalu mengucap syukur. Sehingga dalam penantian kita kepada datangnya Kristus yang kedua kali, yang dituntut untuk kita waspada dan bersikap, tindakan praktis adalah kita bersikap bertekun. Apa yang harus kita lakukan dalam ketekunan kita? Berdoa dengan tekun, waspada dengan tekun, dan mengucap syukur dengan tekun. Dan 4 hal ini dilakukan ketika Paulus menuliskan kepada surat Kolose atau kepada jemaat di Kolose. Dia menuliskan ini dalam satu rangka ayat yang ketiga, pemberitaan Injil. Saya jabarkan secara sederhana, pemberitaan Injil adalah pengungkapan tentang masalah pengampunan dosa di dalam Kristus. Bagaimana Kristus mati untuk siapa? Manusia yang berdosa. Dan Kristus itu mati mengampuni dosa manusia. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, pergi ke surga, dan satu kali akan apa? Datang kedua kali. That is ayat 3, berita Injil yang disampaikan. Artinya ketika dia sampai di Kolose, dia memberitakan Injil. Injil tentang Kristus yang mati bagi manusia sudah naik ke surga. Dan di dalam Injil itu juga Kristus yang sudah naik ke surga akan turun. Sehingga kita yang menjalani bagaimana mengalami Injil dan sementara menantikan datangnya dia kedua kali, ditutup dalam ayat yang kedua. Tetap bertekun di dalam doa, tetap waspada dan selalu mengucap syukur. Itulah sebetulnya kerangka yang ingin saya bagikan. Jadi ini belum masuk khotbah ya Bapak, masih ngobrol-ngobrol nih. Nah, kalau demikian, apa yang menjadi key points? Apa yang menjadi kunci-kunci yang dianggap penting sesuai dengan topik kita, berdoa dengan kewaspadaan. Berdoa dengan kewaspadaan berarti bertekun di dalam doa dengan waspada dan ucapan syukur. Mari kita dalami. Pertama, kenapa dia harus bicara tentang masalah bertekun? Kenapa di dalam menantikan Kristus dibutuhkan sikap bertekun? Bertekun di dalam bahasa Yunani, kalau ada yang senang bahasa Yunani ya, itu dituliskan seperti itu, kayak cacing tuh hurufnya. Kalau dibaca dikatakan proskarterio, bukan bahasa lidah itu ya, itu bahasa Yunani.
Iya, karena kadang-kadang dibahas, enggak, itu bahasa Yunani. Proskarterio. Apa artinya kalau kita bicara bertekun? Bertekun itu bersikap teguh, kekeh, kukuh, menunjukkan secara terus-menerus bersikap teguh dalam satu hal, atau memberikan perhatian tanpa apa? Henti. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan make it a habit. Jadi tekun itu kalau dilakukan terus-menerus itu menjadi apa? Habit, kebiasaan. Nah, kalau begini dari definisi ini berarti ketekunan tidak dibangun dalam satu hari, tetapi dibangun seumur kita. Kapan dikatakan berhenti bertekun? Kalau sudah di wisuda kita, alias nanti baru orang bisa lihat ini tekun. Saya ketika merenungkan kata proskarterio, khususnya ketekunan, tiba-tiba teringat dengan seorang ahli leadership namanya Ralph Waldo Emerson. Ada yang pernah dengar nama ini? Ini lurah di Cimacan. Gak usah pikirkan. Tapi kalau kita senang dengan leadership, akan ketemu dengan orang ini. Satu kali waktu dia berbicara tentang leadership, khususnya membangun habit yang akan menjadi destiny seseorang, dia katakan hidup manusia itu sebetulnya terbagi hanya think, action, habit, karakter, dan itu menjadi destiny. Semua perilaku manusia dimulai daripada think. Think itu pikiran, berpikir. Seorang ahli performance mengatakan eksistensi keberadaan manusia itu di bawah topinya. Waktu saya baca tulisan eksistensi keberadaan seorang manusia di bawah topinya, saya bingung juga. Nah, kalau orang nggak senang pakai topi, ternyata maksud dia kalau kita buka topi, di bawah topi ada apa? That's mine. Ingin memenangkan manusia, menangkan ininya. Ingin merubah manusia, ubah ini. Nah, bagi Ralph Waldo Emerson, that is starting point. Pikiran seseorang itu akan mendorong menjadi tindakan. Tindakan apapun selalu starting pointnya dari apa? Mind. Dan kalau sudah menjadi tindakan, itu tidak dihentikan, terus dilakukan, itu akan berubah menjadi habit. Jadi kalau kita punya kebiasaan itu tidak jadi dalam satu hari. Pagi-pagi bangun tidur, baca koran, atau naik ke jog Vespa. Oh, jog Vespa ya? Oset maksudnya. Kan mirip itu. Nah itu nggak tumbuh dengan sendirinya. Itu apa? Habit. Kalau habis makan, minum air putih, kopi atau teh, ingat tuh, think, action, and still we do. That it make habit. Berkata yang kotor itu bukan timbul sekali. Loh, hasil dari situ. If habit, kalau habit itu dilanjutkan tidak berhenti, that make it. And we speak character. Kalau kita berbicara karakter, itu destiny kita. Ingin tahu masa depan seseorang? Gak usah tunggu 10 tahun lihat karakternya. Kalau karakternya malas, masa depannya nggak mungkin jadi presiden. Jadi DPR. Nggak bukan. Rekan-rekan, that is the meaning. Saya kalau pergi ke satu restoran bisa tahu masa depan seorang anak dengan lihat habit makannya. Kalau lihat habit makannya itu junk food semua, itu destiny-nya udah tahu jadi seperti apa. Kalau makannya yang sehat-sehat, salad, lalaban gitu, mungkin destiny-nya paling cacingan. Tapi pas sehat itu orang itu daripada junk food. Sehingga cara merubah seseorang itu dari apa? Think-nya. Nah, kalau lihat seperti begini, terlihat nggak ini merupakan suatu ketekunan?
Manusia adalah produk daripada ketekunan yang dibangun daripada apa? Mind, action, habit, character, that is destiny. Tuntutan daripada Paulus kepada jemaat, ketika engkau sudah diselamatkan, menantikan bagaimana Kristus datang kedua kali, engkau harus memiliki yang namanya ketekunan. Berarti sesuatu yang dibangun sepanjang hidupmu. Nah, timbul pertanyaan sekarang begini, kalau saya harus diminta tekun yang nanti akan menjadi destiny saya, tekun dalam bidang apa? Karena kan lihat kan dalam ayat yang kedua tadi, tekun di dalam masalah apa? Berdoa. Berdoa itu prosuke. Dari prosuke muncul kata-kata proskuneo. Proskuneo itu worship, menyembah. Orang tunduk keningnya sampai kemana? Ke tanah. That is free. Dan di dalam kata-kata tersebut paling tidak ada dua hal yang muncul di dalam kata doa. Doa itu merujuk adanya subjek yang disapa atau objek yang disapa. Orang bisa nggak berdoa tidak meyakini, tidak menyadari Allah ada? Bisa. Itu yang pertama. Tetapi ketika dia menyapa ada subjek yang disapa, namanya Allah, dia pun meyakini Allah yang disapa itu adalah Allah yang apa? Berkuasa. Kenapa Paulus harus mengajarkan ini merupakan proses yang bertekun, sehingga kita menyadari Allah ada dan dia berkuasa. Nanti kita akan coba lihat. Kita tidak bisa berdoa tanpa kita menyadari dan meyakini adanya Allah. Hanya problemnya sekarang begini. Dari Senin sampai Minggu menjalani hidup mana yang lebih banyak kita sadari disertai Allah atau tidak? Jawab jujur. Saya satu kali di meja kerja saya berdialog jujur, Alkitab di depan saya, dan saya bicara kepada Tuhan. Saya ini born again Christian, saya orang Kristen lahir baru. Saya menyadari Allah di sini, tapi kenapa dalam perjalanan hidup saya kok dari Senin sampai Senin lagi rasanya Allah tidak menyertai saya, tidak sadar tuh akan kehadiran saya. Sehingga doa pun lebih banyak kewajiban bukan kesadaran adanya siapa? Itu saya, bukan yang di sini sih. Kalau saya lihat, nah itu mata tuh bulu mata kalau saya Alkitab. Saya jujur terhadap Tuhan. Sekarang saya tanya, how could it be? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Sebagai seorang Kristen yang disertai Allah, tetapi saya lebih banyak tidak menyadari Allah ada. Sehingga kalau doa pun sebetulnya doa tanpa kesadaran adanya Allah yang disapa. Masih ingat yang kita doakan untuk rekan kita minggu yang lalu atau sudah lupa? Sehingga doa itu merupakan suatu kewajiban, rasa salah kalau nggak didoakan tuh. Bukan karena masalah kesadaran ada Allah yang mendengar doa kita. Ini tuh ya diciptakan Allah. Ini tuh bukan pangsit. Ini tuh telinga. Untuk apa dia? Ya benar. Untuk apa Tuhan ciptakan ini? Agar manusia sadar ada Allah yang dengar. Nah, saya waktu bergumul dengan gitu, tiba-tiba Tuhan membukakan hal yang menarik bagi saya, impresif ya. Enggak dengan audible voice jelas ngomong di sini, tapi dia ungkapkan bagaimana kita mengukur tentang ada yang hadir itu dengan penginderaan. Manusia itu diberikan 5 alat indera. Penglihatan, pendengaran, pencium, peraba, rasa. Nah, saya bisa bicara kepada rekan-rekan di depan ada sound system, ada mimbar. Paling nggak dipakai 2 alat indera, bukan? Peraba, melihat kan? Jadi orang bisa lihat, bisa raba. Saya berdiri di sini ada angin. Ini nggak bisa pakai alat penglihatan. Jadi angin itu tidak bisa dilihat. Walaupun memang riset yang terakhir mengatakan warna angin itu merah kehitam-hitaman. Itu dibuktikan ketika masuk angin dikerok sama semua warnanya. Kecuali kalau keras sedikit ya biru. Dan ini harus pakai alat peraba kulit. Saya turun di antara rekan-rekan, saya bisa dekati. Saya bisa cium pakai minyak wangi apa? Pakonoben, Drakar, Topaz atau Burger.
Nah kalau saya jengkam itu berarti jelas belum mandi ibadah. Nah itu nggak bisa pakai mata. Umpamanya karena penampilannya pakai dasi, ini pasti minyak. Nggak bisa pakai ini. Ngukur makanan, ngeunah bahasa Dewa, hotsia atau tidak nih. Hotsia, bahasanya kayak kanton ada Mandarin kabeh segala macam. Waktu saya pelayanan di Manado, saya lihat tekstur makanan Manado, bahasa Tasiknya buyaka. Jelek, bentuknya jelek. Tapi sekali sentuh ke lidah, kuasa kebangkitan lu gila lu. Gak akan bisa berhenti lu. Nah ini gak bisa dengan masa. Nah rekan-rekan, apa yang saya maksudkan di sini? Yang saya maksudkan begini. Kadang-kadang kita mengukur kehadiran itu dengan apa? Indra. Satu kali waktu kita berjumpa dengan Kristus, begitu real kan? Bisa kita indrai rasanya Allah hadir. Tapi setelah jalan sekian tahun, Allah itu tidak bisa diindrai. Dan kalau kita masih mengukur dengan penginderaan, kita hanya akan bisa merasakan doa tanpa meyakini Allah ada di depan kita. Kalau begitu dibutuhkan sixth sense, bukan fifth sense, yaitu faith. Iman. Hanya ketika kita mengajar, mulai membiasakan, menanggapi Mazmur 139, pergi kemanapun, there is God. Ada Allah dimanapun, di situ akan tumbuh keyakinan. We are not alone. Kita bersama dengan siapa? Dan ini harus dilakukan dengan apa? Tekun. Gak bisa sekaligus kayak gosok lampu Aladin. Terbiasa, puyau, mual bisa. Gak bisa. Harus dilatih. Ada suatu kali seorang Kristen datang ke saya. Wah, pastor, tadi pagi saya bertemu dengan Yesus. Waduh, begitu komplit saya lihat. Saya minder juga ya, nggak pernah begini. Ini orang Kristen hebat, saya pikir kok bisa lihat Tuhan. Loh kamu bisa lihatnya gimana? Tercium wangi bunga. Bunga naon? Bunga samoja. Alah, saya curiga. Lihat Tuhan lain tolong. Humor sedikit lah ya, jarang ketemu soalnya kita. Bisa. Ketika kita melatih dengan tekun cara doa seperti begini, God is everywhere. Tuhan ada di mana-mana. Saya satu kali ganggu mahasiswa saya dengan bertanya seperti ini. Kalau Tuhan ada di mana-mana, ada nggak Tuhan di neraka? Alah, SMA pertanyaannya berat. Nah, kita bahasa Cimacan nggak berat. Asli berat. Ada nggak di tempat prostitusi? Terus saya bilang ada. Tetapi peran Allah di sana bukan sebagai Allah yang maha kasih, tetapi Allah yang menjadi hakim, menyadarkan mereka di neraka dia hakim, menunjukkan konsekuensi dosa. Mereka pasti. Allah ini kan mau tutupi Allah nggak? Jadi jangan coba-coba berdosa. Dosa lagi, ada mata yang tetap lihat kita. Ada ya? Dan Allah yang kita temui itu Allah yang apa? Berkuasa. Dia Allah yang tidak pernah kewalahan. Ayat 43, teks ini diletakkan di dalam konteks bagaimana Paulus memberitakan Injil, bukan lagi. Pemberitaan Injil adalah penyampaian Kristus yang mati mengampuni dosa manusia, bangkit dari kematian dan kembali ke surga, nanti akan kembali. Itu berita Injil. Dan karena berita Injil tersebut, Paulus mengalami penderitaan. Waktu Injil disampaikan ke jemaat di Kolose, mereka pun mengalami yang sama. Sebelum Kristus mati disalib, dia keluarkan kata-kata begini, murid tidak lebih daripada guru. Kalau gurunya ditolak mengalami penderitaan, yang jadi pengikut akan mengalami hal yang sama. Akibatnya, dia bilang kepada jemaat di Kolose, waktu kamu mengikut Tuhan, bertobat, menantikan kedatangannya, kamu pun akan mengalami penderitaan yang sama. Kadang-kadang penderitaan yang melampaui kekuatanmu. Kalau begitu bagaimana caranya untuk bisa bertahan, bertekun, keep praying. Ada Allah
Allah yang memberikan kemampuan kepadamu untuk bisa bertahan. Itulah maksudnya doa. Doa adalah pengakuan bahwa kita terbatas, lemah, tetapi pada saat yang bersamaan mengakui ada Allah yang berkuasa, yang mampu menguatkan kita yang rapuh, yang rintik, yang kekasih. Itulah yang dimaksudkan oleh doa. Sampai ada pepatah yang mengatakan kalau kita turun tangan, rasa bisa, Allah angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, riweuh, teu bisa, Tuhan entong ngabela Tuhan. Yang penting berikan kesempatan kepada Tuhan untuk dia menunjukkan kuasa. Dan dia akan tunjukkan kepada kita. Tetapi ini sekali lagi prosesnya harus apa? Bertekun. Lain sekali, tetapi continuous. Bertekun di dalam doa sehingga kita akan mengalami kuasa Allah yang besar dalam penantian, tetapi juga waspada. Tuh, bahasanya begitu tuh, waspada. Gregorio. Jadi tetap terjaga dan satu desakan untuk tetap terjaga. Ini hanya bisa diungkapkan bagi orang yang pernah ronda. Ada yang senang dengan ronda? Eta komo mun geus tunduknya. Apa itu? Seperti beberapa di antara kita. Saya tuh senang ya kalau orang dengar khotbah saya ngangguk-ngangguk begini. Saya senang, itu artinya ngerti. Tapi kalau yang ngangguknya lama, saya terus waspada. Sorry ya udah umur. Tuan rumah tidak tahu kapan pencuri datang. Itu sebabnya dia harus apa? Waspada. Kalau dikaitkan dengan di Kolose, kewaspadaan ini ditunjukkan agar jemaat di Kolose hati-hati dengan pemberitaan Injil yang lain. Tentang pemberitaan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang lain. Hari ini ada banyak orang begitu gandung dengan berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, pas. Hati-hati. Sampai orang ada yang pakai tanggal, waktu, Jumat Kliwon, Kamis Legi. Hari mana itu? Alkitab hanya mengatakan apa? Saya tadi bicara di Cipanas. Saya bicara belakang. Kalau rekan-rekan dengar pemberitaan akhir zaman, kedatangan Tuhan kedua kali, tapi menimbulkan ketakutan, saya rasa something wrong dengan pemberitaan. Saya rasa beritanya salah. Berita kedatangan Tuhan adalah berita pengharapan. Saya kasih ilustrasi. Saya punya anak, putri 2. Satu tinggal di Amerika. Sudah cukup lama dia kerja di sana dan mengembangkan dirinya. Satu kali dia minta izin untuk saya tinggal di sana untuk mengembangkan diri. Oke, saya bilang. Nah, kalau umpamanya sudah cukup lama saya nggak ketemu dengan dia, terus saya bilang begini ke anak saya, "Nak, Papa Mama mau pergi ke sana, boleh nggak?" "Boleh lah." "Kapan Pak? Kapan Mam?" Umpamanya sekarang bulan Oktober, saya bilang nanti bulan Juni. Anak saya seneng nggak? Seneng. Bahkan bisa ngomong begini, "Kok lama banget sih nunggunya? Kalau bisa mah Januari udah kesini." Gitu kan? Coba apa bedanya kedatangan Tuhan dengan peristiwanya? Rekan-rekan melayani Tuhan kan, tadi pemain musik dengan begitu bersemangat, main musik, drum, keyboard. Apa nggak mengharapkan berkat dari Tuhan? Kan mengharapkan kan? Kapan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan? Waktu dia datang kemana? Kedua kali. Masa kedatangannya kedua kali ditakuti? Kalau kita kerja tiap-tiap bulan, ada yang stres dengan akhir bulan. Kok beritanya, "Bro, kenapa stres?" "Oh, gajian." Ada yang begitu. Itu harus ke psikolog loh. Ada sesuatu yang kejepit. Nah, yang nggak ada, semuanya suka cita.
Loh, kita menantikan second coming of Christ. Itu kan. Jadi kalau berita ditangkap, bahkan yang didapatkannya hanya ketakutan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Hati-hati, COVID kedatangan Tuhan. COVID lengit, Tuhan datang ini. Nah sekarang lihat fenomena perang di Timur Tengah, Israel. Perang dunia kedua lebih sadis dibandingkan perang sekarang. Minta datang-datang tak Tuhan? Untuk apa perhatikan yang itu? Sion. Salah fokus. Kedatangan Tuhan selalu berorientasi kepada masalah apa? Berkat untuk memberikan mahkota pada kita. Di sini kita butuh yang namanya kewaspadaan. Waspada itu berarti betul-betul melihat dengan teliti. Tadi pagi saya bertanya ke Pak Kris ya tadi ya. Saya bilang Pak Kris itu pakaian yang dipakai udah lama, udah 6 bulan. Terus saya tanya, masih ingat nggak berapa jumlah lubang kunci kancingnya? Dia diam dulu. Nah, saya kalau tanya kan sepatu yang dipakai juga masih tahu tuh lubangnya berapa? Itu artinya apa? Kita melakukan kegiatan tiap-tiap hari tapi kita tidak akurat. That is the meaning of waspada. Berapa banyak ajaran Alkitab yang kita dengar tiap hari Minggu tapi kita tidak ulang sehingga kita tidak waspada, tidak akurat. Saya pernah satu kali ganggu mahasiswa saya katakan berapa orang Majus yang datang ketika Yesus lahir. Mereka bilang ada yang 3, ada yang banyak. Saya bilang you are wrong, engkau salah. Yang datang waktu kelahiran Kristus adalah gembala. Tetapi orang Majus datang bukan ketika Yesus lahir, tetapi ketika dia sudah menjadi anak. Baru mereka tersentak. That is gak waspada. Ini hanya intermezzo aja lah. Karena kan di Natal kan di Desember itu kan kadang-kadang Yesus lahir bareng yang orang Majus. Ini Alkitab mana? Saya tidak tahu. Ini sebenarnya Alkitab saya. Sekali lagi rekan-rekan, that is the meaning of waspada. Jadi kalau ada berita-berita akhir zaman, bangsa bangkit lawan bangsa akan terjadi kelapa. Orang tunggu sirus orangan tuh bisa sare, malah jadi konsultasi di psikolog. Karena berita akhir zaman salah. Sekali lagi, kalau dia datang, dia bukan untuk menghukum orang percaya. Dia akan memberikan apa? Masa kita takut dengan yang begini? Dan yang keempat, bertekun di dalam apa? Ucapan syukur. Eukaristi. Eukaristi itu biasa seperti ini, perjamuan kudus. Ini sebetulnya simbol. Orang tidak akan pernah selamat dengan makan ini dan minum ini. Ada orang satu kali ke gereja, eta ditoto, rotina dicowol gede-gede. Aku ke koster diamankan, kenon gitu, biar selamat. Mau selamat. Nek dahar rotina sa pabrik ya mau selamat. Karena ini masih simbol. Kalau kita sudah selamat, ekspresi ucapan syukur itu apa? Disimbolkan. Nih, saya komit untuk tetap mengingat korban Kristus sampai dia datang. Itu yang penting. Apa maknanya kalau begini diajarkan? Mengucap syukur berarti berterima kasih untuk anugerah Allah yang sudah menyelamatkan. Kalau Yesus sudah menyelamatkan saya, dia bisa jaga saya nggak kira-kira? Bisa. Dia bisa pelihara saya nggak? Bisa nggak memberikan kemampuan sampai pada akhirnya? That is the meaning Ekaristi. Dan itu harus dilakukan dengan tekun. Rekan-rekan, apa yang saya ungkapkan dari awal tadi, bertekun di dalam doa, di dalam kewaspadaan, dalam ucapan syukur, itu bukan produk sekali, tetapi sesuatu yang harus di-continue. Manusia menjadi ahli bukan karena satu kali tindakan, tetapi karena apa? Terus berkali-kali. Ada banyak hal yang merupakan skill, kebiasaan, dan itu harus dilakukan berkali-kali. Saya dulu arti ternak. Ikut PON, ikut Porda, terakhir akan ikut kejuaraan Asia Tenggara pelajar tahun 74. Dan bagi saya, yang namanya olahraga itu masalah teknik, berenang masalah teknik. Teknik yang benar itu akan mengakibatkan optimal kerja. Sekali lagi, pembiasaan karena olahraga akan membuat kita apakah kita menjadi pakar atau tidak. Setir mobil itu bukan teori.
Boleh kita ke perpustakaan baca 4 buku tentang masalah bagaimana menyetir yang baik, tapi nggak pernah praktek. Angkop kan? Datang ke kolot, pinjam motor. Coba aja, bagus kalau tukang gorengan nggak ditabrak. Harus berenang itu bukan teori. Wah, saya ingin bisa berenang, baca kakak perpustakaan 10 buku. Molotok dia. Langsung ngacil dengan termometer, praktekkan kok. Keluar di ICU. Gak bisa, harus latihan. Itu namanya tekun. Sehingga kita menjadi pakar dan bisa. Kalau begitu, langkah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita akan coba melihat berdoa dengan waspada dikaitkan dengan kitab Kolose. Sehingga kita didapatkan oleh Kristus ketika kedatangannya menjadi orang yang siap dan bukan orang yang tidak siap. Yang pertama, tetap mawas diri. Tadi Pastor Arifin, Pak Arifin mengungkapkan dengan begitu gamblang. Saya masih ingat ketemu dengan beliau itu tahun 91. Waktu saya pergi ke Ambon merintis gereja dan saya tinggal di satu tempat namanya Pak David Halim, sudah almarhum. Sekarang anaknya menjadi gembala di Solo. Nah, waktu saya sekamar dengan beliau, tiba-tiba hari keduanya datang seorang rekan yang lain namanya Pak Kris Manusama. Pak, gak bisa tidur. Itu tidur biasanya bisa jam 3 pagi. Senang ngobrol mereka. Nah, nanti dia mengatakan waspada, mawas diri. Ajaran yang salah akan membuat sikap kita tidak lurus. Karena itu butuh kita mawas diri, waspada. Dalam menantikan kedatangan Tuhan akan semakin banyak ajaran, tetapi kita membutuhkan apa? Sikap waspada. Dalam kewaspadaan tersebut tetap berkarya. Sidang di Tesalonika, jemaat Tesalonika, mereka terjebak karena tidak mawas diri. Mereka pikir kedatangan Tuhan sudah hampir dekat, mereka jual semua, dan mereka berdiam diri di satu tempat sambil menantikan kedatangan Tuhan. No! Paulus mengatakan, kalau kau gak bekerja, gak boleh makan loh. Itu 2 Tesalonika 3 ayat 10. Akibatnya apa? Paulus arti, itu cara yang salah. Kita mawas diri, tetapi bukan berarti berhenti berkarya seakan-akan besok atau lusa akan datang Tuhan. Seorang rekan saya khotbah tentang akhir zaman, tiba-tiba selesai khotbah didatangi seorang nenek-nenek. Bahasa Tasiknya ini. Dia tarik teman saya. Cuk, dari saya belum ada gigi, sampai sekarang gak ada gigi. Orang khotbah tentang kedatangan Tuhan, kata jebol-jebol Yesus. Bingung juga teman saya. Jadi rekan-rekan, disebut deket bukan isu paketo. Karena itu apa? Berkarya terus, bermimpi besar. Lakukan hal yang paling baik. Amin. Tetapi yang ketiga, hidup sekudus-kudusnya seakan-akan malam kita mau diwisuda. Mau dijemput Tuhan maksudnya. Nah, kalau kita pada malam dijemput Tuhan, hidup kudus kita seperti apa? Tetis yang bisa kita lakukan. Dan saya akan tutup dengan satu ungkapan daripada seorang yang bernama C.S. Lewis. Dia katakan, berkaryalah sama seperti seorang petani tetap menanam padi untuk memberikan hasilnya kepada mereka yang butuh padi, dan seorang yang mengembangkan vaksin untuk mereka yang butuh pengobatan. Mungkin mereka tidak menemukan vaksin, si ahli obat, atau si petani tidak siap untuk menuai karena Tuhan datang. Ketika mereka dalam aktivitas seperti itu, tidak jadi masalah. Toh mereka sudah menjadi berkat. That is the meaning of berkarya terus, tetapi juga hidup kudus. Di mana posisi kita? Hanya kita yang mampu menjawab. Berdoa dengan waspada berarti tekun di dalam doa, tekun dalam kewaspadaan, dan sekaligus tekun di dalam mengucap. Dan Lewis make it simple. Tetap berkarya, menanti
menantikan kedatangan Tuhan di dalam karya kita. Kalaupun kita belum menikmati hasilnya, tetapi kita melakukan tugas kita seperti yang dipercayakan oleh Allah.